Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pencinta Maulana yang dirahmati Allah, berbicara mengenai masalah rezeki tentu menjadi hal yang begitu penting bagi setiap orang, mengingat salah satu penafsiran rezeki biasanya dihubungkan dengan materi, di mana materi bisa memenuhi kehidupan seseorang, sehingga banyak orang yang berusaha untuk mengais rezeki demi memenuhi kebutuhannya. Ketika banyak orang berusaha mencari rezeki, mereka tidak mengetahui rahasia dari rezeki itu. Padahal, jika ia mengetahuinya, maka akan cukup mudah baginya untuk mendapatkannya, sebab ia akan tahu kunci utama dalam berusaha. Lantas apa rahasianya? Berikut ada 3 kunci utama membuat rezeki selalu datang menghampiri kita. Terlepas dari kewajiban kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, 3 kunci ini penting untuk dilakukan agar mendatangkan rezeki atau membuat rezeki datang menghampiri kita. Pertama adalah bersedekah. Bersedekah adalah memberikan sebagian yang kita miliki kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ganti yang pasti kepada mereka yang bersedekah untuk orang lain, baik sedekah materi maupun sedekah dalam bentuk lain. Allah menjelaskan hal ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir berisi 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Pada ayat lain, Allah juga menegaskan bahwa siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam surat lain, Allah juga berfirman, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Rasulullah SAW bersabda, datangkanlah rezekimu dengan bersedekah. Hadis riwayat Baihaqi. Harta yang disedekahkan tidak akan pernah berkurang, justru semakin bertambah dan terus bertambah. Tidak ada ceritanya ahli sedekah malah tambah miskin dan kekurangan. Bagaimanapun yang maha kaya dan maha membalas akan membalas sedekah kita dengan balasan yang berlipat-lipat dan tidak pernah kita sangka-sangka. Jadi undanglah rezeki dengan sedekah. Kunci kedua adalah perbanyak syukur. Syukurlah setiap apa yang kita dapati. Lihat saja bagaimana Allah sangat mudah memberikan lebih kepada mereka yang bersyukur. Ada saja jalan rezeki bagi mereka yang selalu bersyukur dan tidak mengeluh, meski dalam kondisi yang terbatas dan kekurangan. Allah telah menjanjikan akan menambahkan nikmat-Nya kepada yang bersyukur dan akan mengazab mereka yang tidak bersyukur atau mendustakan. Allah berfirman, ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Kunci ketiga mendatangkan rezeki adalah memperbanyak istighfar. Istighfar juga menjadi salah satu amalan penjemput rezeki. Terkadang dosa yang kita lakukan menutup pintu rezeki dalam diri, sehingga meski sudah berusaha semaksimal mungkin, namun tetap saja rezeki yang diinginkan tidak kunjung didapatkan. Istighfar merupakan zikir yang maknanya memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dengan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Imam Al-Qusairi mengatakan di dalam tafsirnya, sesungguhnya istighfar adalah mengetuk pintu-pintu nikmat rezeki. Barang siapa yang di dalam dirinya terdapat rasa butuh kepada Allah, maka dirinya tidak akan bisa sampai kepadanya kecuali dengan mengajukan istighfar sebagai pembukanya. Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh 3 orang tamu. Yang pertama datang mengeluh karena tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Tamu kedua mengeluh karena desanya ditimpa paceklik, dan tamu ketiga mengeluh karena tidak kunjung diberikan keturunan. Hasan Al-Basri menyuruh ketiga-tiganya memperbanyak istighfar.
Ketika beliau ditanya, "Wahai imam, 3 orang datang kepadamu mengeluhkan permasalahan yang berbeda. Mengapa engkau menyuruh mereka dengan hal yang sama, yaitu istighfar?" Hasan al-Basri kemudian membacakan surat Nuh ayat 10-12 tersebut. Ketika kita merasakan harta kita sedikit tersendat, barangkali istighfar kita juga kurang. Saat terjadi paceklik harta di dalam rumah tangga kita, maka salah satu hal terpenting yang harus dilakukan adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan banyak dosa dan kemaksiatan yang menyumbat pintu rezeki dari Allah. Demikian 3 kunci mengundang datangnya rezeki. Mari kita selalu amalkan dalam kehidupan kita, sehingga rahmat Allah selalu menyertai dan kita selalu mendapatkan keberlimpahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.